من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, terima kasih kepada Bapak Taufik dan Ibu Justina. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Gunawan Abdillah selaku Wakil Dekan 2 dari Fakultas Sains dan Informatika untuk dapat memberi sambutan. Waktu dan tempatnya saya persilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabi sahri sadri wa yasir amri walau data milisani yaqahu qauli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Allah berikan sampai saat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in hingga kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah, hari ini kita bisa melaksanakan silaturahmi hari Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf sebelumnya, saya mewakili Dekan Fakultas Informatika karena ada sesuatu
saya harus mewakilinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Jurusan yang sudah menyiapkan acara ini. Memang instan, tapi biasanya kalau mendadak itu sangat segar. Dalam bulan Syawal ini ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan. Yang pertama itu silaturahmi seperti ini. Jadi saling memaafkan kita sesudah mendapati. Kemudian saya menambahkan dalam sebuah hadis Muslim yang terjemahannya apabila apabila kita sesudah melaksanakan saum Ramadan kemudian menambahkan 6 saum Syawal, maka pahalanya itu sama dengan pahala kita selama 1 tahun penuh. Nah, di bulan Syawal ini mungkin ini adalah bulan yang sangat mulia karena di sini Allah berikan pahala yang berlimpah. Nah, kemudian di sisi lain kita saling bermaaf-maafan. Oleh karena itu mungkin jurusan informatika itu mewadahi kemudian memfasilitasi dilakukannya silaturahmi secara virtual di mana kita sekarang sedang diterpa dengan masalah COVID-19. Oleh karena itu, mari kita mengikuti rangkaian acara ini. Mudah-mudahan kita bisa menarik hikmah dari apa yang akan diberikan oleh guru kita, Abah Nandang. Terima kasih kepada Dr. Nandang Koswara yang sudah hadir di sini. Beliau mungkin guru kita. Saya ucapkan selamat, ternyata saya baru tahu ternyata Pak Nandang itu adalah Ketua MUI Jawa Barat. Selamat Pak Haji. Saya baru tahu, ternyata Abah sekarang sudah jadi Ketua MUI tingkat Jawa Barat. Jadi sebuah penghormatan, sebuah kebanggaan bagi kami. Jadi seorang Ketua MUI tingkat Jawa Barat masih meluangkan waktu bagi kita semua untuk mengisi acara ini. Mari kita simak, mari kita dengarkan, dan mari kita ambil hikmah dari apa yang akan dikemukakan, diutarakan dengan tema yang akan diberikan oleh Pak Haji Nandang. Sekian dari saya, mudah-mudahan kita bisa menarik hikmahnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan. Baik, selanjutnya kami silakan kepada Ketua Jurusan Informatika, Ibu Winawitanti untuk dapat memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 2 yang mewakilkan Bapak Wakil Dekan 3 yang juga telah berkenan hadir pada acara Halal Bihalal Silaturahmi Jurusan Informatika Unjani, Bapak Dr. Nandang yang dulu juga ngajar di sini ya Pak ya, di Unjani ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktu di silaturahmi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga dengan acara yang mendadak ini kita bisa berkumpul di area ini, di Zoom ini untuk saling bersilaturahmi. Salawat dan salam tidak lupa juga kita panjatkan, kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga semua sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Ramadan telah berlalu. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa minkum. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di Ramadan kemarin berimbas kepada perilaku-perilaku kita setelah Ramadan, insya Allah. Hari ini rencananya kita akan menyegarkan kembali dengan adanya Pak Dr. Nandang untuk memberikan masukan-masukan atau memberikan vaksin lagi Pak kepada kami agar kami siap menghadapi Ramadan berikutnya.
Selanjutnya saya mewakili pengurus di jurusan Informatika Unjani. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua salah dan hilaf selama ini. Juga memohon keriduan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk memaafkan, untuk mengikhlaskan apa yang telah terjadi setahun yang lalu, dan mudah-mudahan ke depan kami di jurusan bisa lebih memperbaiki akan semua yang Bapak Ibu harapkan, mudah-mudahan bisa terkabul. Juga teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang ada di jurusan Informatika, mudah-mudahan bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Itu saja mungkin dari saya, sudah tidak tahan, udah nggak sabar nih nungguin cerita atau informasi dari Bapak Dr. Nandang. Terima kasih Pak, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan akan bermanfaat buat kita dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita lanjut ke acara yang utama, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari Bapak Dr. Nandang Koswara MPD. Bapak Dr. Haji Nandang Koswara MPD, yang biasa disebut dengan Abah Nandang, ini lahir di Bandung tanggal 5 September 1966, di mana Bapak Nandang adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sampai dengan sekarang. Yang kedua, Ketua Umum Pimpinan Wilayah Syarikat Islam Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Yang ketiga, dosen tetap program Sekolah Pasca Sarjana Prodi Ilmu Pendidikan S3 Uninus Bandung dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Yang keempat, koordinator dan dosen mata kuliah agama Islam Universitas Langlang Buana atau UNLA dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Yang kelima, pembimbing ibadah haji, umroh, dan haji khusus Kiblat Tour Islam Bandung, Jawa Barat dari mulai tahun 2003 sampai dengan sekarang. Yang keenam, Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umroh KBIHU Kiblat Darul Hikam, Jawa Barat dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Yang ketujuh, Pengasuh Pengajian Majelis Taklim Masjid Darussalam Kabupaten Bandung dari tahun 1988 sampai dengan sekarang. Yang kedelapan, Pengasuh Pengajian Majelis Taklim Masjid Al-Ihsan Darul Hikam, Kota Bandung, dari tahun 1991 sampai dengan sekarang. Yang kesembilan, Pengasuh Pengajian Majelis Taklim Masjid Syairul Muslimin, Kota Bandung, dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Yang terakhir, Pengasuh Pengajian Majelis Taklim Masjid Asy-Syarifah, Kota Bandung dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Wah. Oke, baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Abah Nandang atau Bapak Dr. Kiai Haji Nandang Koswara MPD untuk dapat memberikan tausiah kepada kami semua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ada satu yang tidak kemasukan itu CV-nya, bahwa saya juga bergabung dengan Bapak dan Ibu di Informatika. Pak Haji Gunawan ada 3 tahunan ya di Unjani di Informatika. Sebuah kerinduan bersama Ibu, dan tentu Abah sampaikan kepada Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Wakil Dekan 3,
dan wabil khusus Ibu Ketua Jurusan ya, yang sempat bersua juga ketika Abah mengajar di Informatika Unjani. Hari ini bersyukur Abah dapat bersilaturahim. Haji Gunawan telah mengundang Abah dan seluruh sivitas akademika jurusan Informatika Unjani. Tentu dalam suasana yang masih sangat kental dengan Idul Fitri, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Hajah Wina, Ketua Jurusan Informatika. Abah juga menyampaikan kepada segenap sivitas akademika Unjani, wabil khusus di jurusan Informatika ini, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan itulah doa yang diajarkan oleh Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diberikan doa begitu selesai amaliyah Ramadan, kemudian 1 Syawal dibahanakan dan berkumpul di lapangan. Nabi menyatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Itulah untayan doa. Nabi tidak menyatakan minal aidin wal faizin ya. Walaupun itu ungkapan itu bagus juga ya. Kita kan kalau berjumpa sebentar minal aidin wal faizin dulu gitu ya. Ya itu tidak dicontohkan oleh Nabi ya. Jadi doa yang disampaikan dalam silaturahim adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempererat silaturahim, terlebih bagaimana kita bisa meraih fitrah kita dalam suasana Aid di masa pandemi ini. Kita jalan 2 tahun ya, sejak diumumkan oleh pemerintah kita tanggal 2 Maret 2020, dan sampai saat ini kita belum reda juga nih pandemi COVID-19 ini. Bahkan kita mengajar, kita aktivitas termasuk silaturahim sekarang pun dilaksanakan secara virtual ya. Namun demikian banyak hikmah di balik itu semua, walaupun kita kadang begitu haru saat seorang anak memeluk ibunya, ya, memeluk ayahnya, bersilaturahim. Namun di suasana pandemi ini kerap kali belum dapat dilaksanakan, apalagi mudik dilarang, walaupun banyak juga yang meloncor ya. Dari hasil pengecekan di Jakarta itu yang seyogianya biasa mudik itu sampai hampir 5 juta orang, sekarang bisa ditekan hanya 1,5 juta katanya ya. Jadi kan lumayan juga tuh, 2,5 juta bisa ditahan di Jakarta gitu ya. Jadi tidak lagi kita melihat bagaimana mudik itu beramai-ramai. Tetapi banyak yang susulumputan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah lah, Bapak dan Ibu ada yang mudik ini. Mudik kemana saja? Di rumah saja. Ada yang ke Kopo palingnya mudiknya ya. Bu Ketua Jurusan mudik ke mana nih? Mungkin ditahan juga ya. Jadi silaturahim ini tidak menjadi hambatan dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Justru kita harus membangun silaturahim kita lebih hebat lagi, membangun silaturahim kita lebih mulia, sehingga apa yang kita laksanakan selalu syarat dengan pesan-pesan nilai Al-Quran dan Sunnah Rasul yang nyata. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah menjamin bahwa orang yang silaturahim itu dijamin oleh Allah dengan surganya.
jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-20 sampai dengan ayat ke-24 digambarkan bahwa jaminan orang yang melaksanakan silaturahim itu dianugerahi jannatu adn, ya, jannatu adn, dan mereka disiapkan surga Aden oleh Allah Azza wa Jalla, disiapkan bagi bapak-bapak mereka, bagi istri-istri mereka, bagi anak cucu mereka. Mereka berkumpul nalet ngengkei ngebandalet ngemat-ngemat nyatang pindah masuk ke dalam surganya Allah. Indah sekali ya kalau kita ditakdirkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah mempererat silaturahim, lalu kita dijamin oleh Allah masuk surganya Allah. Di samping kita ada istri kita, di samping kita ada anak cucu kita, di samping kanan, kiri, dan di sekitar kita ada ayah dan ibunda tercinta. Dipersilahkan oleh Allah masuk ke surganya ada. Waduh, betapa pemandangan yang sangat indah sekali ya. Kita melihat berkumpul saudara-saudara kita dari jurusan informatika. Ketika ada salah seorang si fulan tidak ada, wah kenapa ini Pak Junaid tidak ada? Oh karena dia mah perokok katanya ya. Dia sedang mencari peneker dulu ya, dan taunya peneker itu hanya ada di neraka. Diambil dulu peneker buat rokoknya itu. Tidak ada, wah dicari oleh kita. Saudara-saudara kita di mana ini? Apakah dia ada di sekitar kita? Tidak ada, kita cari. Nah dengan silaturahim, jaminan Allah Subhanahu wa taala kita akan dikumpulkan, dihimpun oleh Allah kelak ya, dan diberikan surga Aden bagi mereka. Siapakah mereka yang melaksanakan silaturahim itu? Mereka yang melaksanakan silaturahim itu wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Ternyata mereka itu digambarkan oleh Allah memiliki 7 karakter. Karakter yang pertama adalah wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Dengan silaturahim ia yakin akan menjaga janji setia. Nasoha dengan setia. Perjanjian itu selalu kita ungkap ya, setiap saat bahkan di dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan ungkapan yang nyata ya di hadapan Allah. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku ya. Itu proses yang kita jalani ya. Proses yang kita jalani. Lillahi rabbil alamin. Tujuan utamanya, ending dari semua proses yang kita lalui adalah menuju kepada Allah Rabbul Izzat. Menuju kepada keriduan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita sekarang ini melaksanakan apapun in ajriya illa ala Allah, itulah basis pertama silaturahim dibangun dengan niat penuh kesetiaan, karena silaturahim itu tidak sekedar berjabat tangan, tidak salam sepakat sepiki, tidak, apalagi di masa pandemi ya. Kita melihat teman kita aja mendekat, nanti dulu gitu kan. Di masjid juga berjarak kan gitu. Dulu 14 abad yang silam Nabi mengajarkan kan, begitu ada yang bersin itu ditutup, itu sudah memakai masker. Kalau cukup 1, kalau tidak 2 ya. Itu diajarkan memakai masker zamanan, tetapi tidak lantas menjauh. Justru di situ dinyatakan ketika orang yang bersin, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dijawab, yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslih balak.
Coba di zaman pandemi itu bagaimana? Ada yang bersih, wah, kalau aing mah corona ya, wah kurang dijauhannya. Bahkan dengan teman dekat saja batuk Asian corona. Akhirnya dalam suasana pandemi ini, ya Allah ya Rob, kita ini banyak kecurigaan dan kecurigaan. Ya, kenapa? Karena kita takut. Nah, oleh karena itu dengan silaturahim kita akan penuh kehati-hatian, tidak menunjukkan hal yang berlebihan, ya. Tapi kita akan menunjukkan bagaimana untuk allazina yufuna bi'ahdillah wala yanqudunal mitsaq. Janji setia. Janji setia ini diikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya sering mengingatkan, ya, di setiap event pengajian, ya, bahwa ada sebuah janji yang indah yang hitungannya singkat, tidak lebih dari hitungan detik, ya. Tetapi pertanggungjawabannya seumur hidup. Masih ingatkah Bapak dan Ibu ketika kita disaksikan oleh kedua orang tua, bahkan ibu-ibu langsung disaksikan oleh waliul haq, ya, ayahanda tercinta. Di situ kita menyatakan sebuah perjanjian dan hitungan detik, ya, dinikahkan. Itulah yang disebut dengan akdu nikah. Akdu nikah. Terkait dengan ini, Abu Dzar Al-Ghifari pernah menghadap baginda Nabi. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang dapat menghantarkan aku kepada amaliyah yang mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus saya lakukan? Nabi menyatakan, jagalah dan peliharalah janjimu dengan penuh setia. Yang mana ya Rasul? Banyak janjiku kepada Allah, ya. Banyak janjiku kepada manusia, ya. Semua kau penuhi. Tapi ketika kau menyatakan ikrar akdu nikah, itulah silaturahim yang sangat spektakuler. Itulah silaturahim awal dari sebuah kemenangan. Dan Bapak Ibu, itu kan hitungannya detik, tidak sampai 1 menit. Ketika seorang ayah sebagai waliul haq menyatakan, Asep, Bapak nikahkeun hidup ka putri kandung Bapak, Neng Imas, dengan mas kawin Mercedes-Benz dibayar tunai. Terima, saya nikah dengan putri kandung Bapak. Syah. Berapa detik itu teh? Ya. Teh Irma, berapa detik? Itu hanya 11 detik. Tapi pertanggungjawabannya, Pak Opik, seumur hidup. Pertanggungjawabannya seumur hidup. Maka barang siapa yang bermain-main dengan perjanjian silaturahim akdu nikah, dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, walaupun itu dihalalkan, ya. Nah, oleh karena itu, jika ada yang pernah gagal, segeralah kita memohon kepada Allah bimbingannya. Kenapa? Karena silaturahim, ya, landasan yang pertama adalah janji setia. Bukan sekedar patrema panangan, bukan sekedar berpelukan, ya, yang di masa pandemi ini kita terbebas dengan itu, misalkannya, kecuali di keluarga, ya, di keluarga. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, janji setia ini kalau kita merujuk bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari tadi menyatakan, dari mana saya harus memulai amal-amal saleh? Nabi dengan tandas menyatakan, jaga awal silaturahimmu ketika menyatakan ikrar akdu nikah. Kalau ada yang belum mendapatkan calon imam atau calon ibu negara, itu bergegaslah, ya. Karena orang-orang yang merugi itu adalah yang belum menikah, belum mengetahui bagaimana silaturahim yang begitu hebat. Masih ada di sini yang belum menikah? Kalau belum, ya Pak Wakil Dekan, Ibu Ketua Jurusan, ini harus segera nih pasca Ramadan ini segera mencari. Masih ada? Nah, sebab itu adalah yang merugi, ya. Kalau laki-laki yang belum juga mendapatkan pasangan, dalam bahasa Arabnya itu kata Pak Haji Gunawan, lalaki lila lakuna, ya. Dan laku-laku katanya. Jadi luar biasa, Islam mengajarkan kepada kita silaturahim ini, pondasi yang pertama adalah janji setia. Yang kedua,
Pondasi dari silaturahim dalam rangka kita mempererat bagaimana membangun tali kasih sayang ini. Silaturahim itu kan berasal dari dua kata ya, silah dan rahim. Jadi silah menghubungkan, rahim itu kasih sayang. Secara terlak itu ada yang menyatakan silaturahim itu dari rahiman, kasih sayang, dan berasal dari makna rahum itu artinya adalah rahim ibu. Rahim ibu. Ya, jadi silaturahim adalah menghubungkan tali kasih sayang yang sungguh sangat dahsyat dalam kehidupan ini. Dengan silaturahim terlahir putra-putri yang saleh-saleh, ya. Jadi silaturahim itu akan membangun peradaban yang sangat hebat dan luar biasa. Nah, pondasi yang kedua itu adalah wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Khusyuk. Sering orang menyatakan takut kepada Allah. Di dalam beberapa tafsir tidak benar diterjemahkan takut ya kepada Allah itu khusyuk. Dengan kekhusyuan itu maka kita kemanapun pergi, apakah kita berada di rumah, apakah kita berada di kampus, berada di pasar, dimanapun kita berada, ya kita selalu yakin karena khusyuk kepada Allah, kita selalu yakin bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Dan pelatihan yang maha akbar adalah pelatihan yang kita ikuti selama kita saum di bulan suci Ramadan. Di siang bolong, pulang dari mana kita capek, letih, istri tidak ada, anak-anak tidak ada, makanan segar, beraneka ragam, beraneka macam jus ada di lemari es kita, ya. Tetapi kenapa kita tidak mau untuk membatalkan? Kenapa kita tidak mau untuk membatalkan saum kita? Disitulah sebuah kehusyuan yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita bisa melakukan dan kita bisa merekayasa perbuatan itu, gitu ya. Minum aja 1 gelas, keluar sempoyongan lagi, ya. Bibir kita kering, mata kita kelihatan cekung. Kenapa seperti itu? Sedang saum, padahal baru saja minum 1 gelas air segar. Itu bisa saja melakukan hal itu, ya. Di bulan Ramadan kita tidak melakukan hal serupa itu. Kenapa? Karena kehusyuan kita kepada Allah. Zuribat alaihimudillah ainama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Dimanapun manusia berada, dia akan diuji oleh Allah dengan mendapatkan kehinaan, kedinaan, ya, illa bihabli minallah, kecuali orang yang selalu menjaga silaturahim dengan Allah Azza wa Jalla dan dengan umat manusia. Disitulah para mufassir menegaskan bahwa menjaga silaturahim dengan Allah itu al-khusyu' wal khudu'. Kehusyuan yang tertanam di dalam jiwa kita ini tidak sekedar dalam melaksanakan amal-amal ibadah yang bentuknya ritual saja, ya, saum, sholat, ya, ataupun melaksanakan apa yang dapat kita lakukan bahkan 6 hari setelah Syawal kita melaksanakannya walaupun dengan berbagai tantangan, gitu ya. Bukan hanya itu, tetapi mewujudkan dalam bentuk kepedulian. Nah, nanti ada tahapan yang selanjutnya, ya. Ada bentuk yang kita real, dinyatakan. Kita mampu untuk merefleksikannya dalam realita kehidupan sehari-hari. Kehusyuan itu akan memberikan sebuah ibrah, pembelajaran kepada kita agar kita ini sanggup untuk mewujudkan dan menghadirkan Allah dimanapun kita berada. Ya. Suatu hari ada seorang pemuda menghadap baginda Nabi. Ya Rasul, saya ini mau masuk Islam. Kata Nabi, apa motivasi kamu mau masuk Islam? Ya, saya ingin kayak teman-teman lah, bisa dekat dengan engkau, bisa berbuat begitu layaknya orang-orang Muslim yang telah masuk Islam. Tapi kebiasaan-kebiasaanku nggak mau dilarang. Apa kebiasaan kamu itu? Kata Nabi. Kebiasaan aku ini mabuk. Kebiasaan aku ini berbohong. Kebiasaan aku ini berzina. Kebiasaan aku ini melakukan perbuatan-perbuatan yang seringkali
aku dengar dari teman-temanku setelah masuk Islam itu dilarang. Aku tidak mau dilarang ya Rasul. Nabi menyatakan silakan, tapi ada satu yang harus kamu amalkan. Satu, itu menjadi sebuah hal yang tidak boleh tidak untuk kamu lakukan. Apa ya Rasul? Nabi menyatakan la takzib, la tukazib, la takzib atau la tukazib. Jangan engkau berbohong. Oh, hanya itu, mudah ya Nabi. Boleh aku untuk melakukan zina, boleh aku melakukan mabuk-mabukan. Ya silakan, tapi sebelum engkau melakukan itu, ingat pesanku, la tukazib, jangan kau berbohong, la takzib. Mendengar itu, sumringah sekali seorang pemuda itu dan bersyahadatlah ia masuk ke dalam Islam. Pulanglah, dan sepanjang jalan setiap kali ketemu dengan kawan-kawannya ia berkata, aku baru saja masuk Islam dan tidak ada yang dilarang. Kata Nabi, yang kebiasaan-kebiasaanku ini mabuk, berzina, mencuri, dan melakukan perbuatan-perbuatan keji yang biasa aku lakukan. Orang-orang aneh gitu ya. Nah, pemuda itu, Bapak dan Ibu sekalian, setelah sampai di rumah, muncullah kebiasaan mabuk-mabukan. Baru ia nyekek botol, megang botol hammer. Ketika mau dia minum, apa yang terbersit di dalam mindset dia? Wah, kata Nabi, jangan berbohong. Bagaimana jika saya ketemu Nabi ditanya, apakah engkau mabuk-mabukan? Tidak. Kalau aku bilang mabuk, betapa malunya aku ini. Ya urungkan untuk melakukan perilaku mabuk-mabukan itu. Masuk malam, ya teman kencannya sudah memanggilnya di luar. Mas, kita pergi seperti biasa. Tidak diterangkan ya, ngajak nonton dan yang lainnya, kan di zaman Nabi kan belum ada bioskop ya, mungkin hanya biasa dia pergi di keheningan malam, pergi ya untuk melakukan kebijakan moral. Si pemuda itu menjawab, oh iya terima kasih sebentar, aku bergegas dulu. Begitu dia mempersiapkan diri akan pergi, dia ingat dengan pesan Nabi, la tukazib, jangan berbohong. Apa kata Nabi kalau aku ditanya kau berzina? Tidak. Kalau aku menyatakan aku ini berzina, betapa malunya di hadapan Nabi. Demikian, ia mengurungkan lagi dan ia berkata, wahai wanita, aku mencintaimu, aku senang kepadamu, tapi aku sudah masuk Islam. Aku jangan berbohong. Bagaimana kata Nabi kalau aku ditanya untuk melakukan hal-hal kejujuran di hadapan Nabi, kalau Nabi bertanya aku telah melakukan perbuatan bejat, maka aku mohon maaf kepadamu. Si pemuda itu masuk kembali ke dalam rumahnya, ia menangis. Ya. Kemudian beberapa hari kemudian ada teman-temannya mengajak untuk merampok. Semula dia pun menyatakan, oh iya persediaan kita belum terpenuhi juga nih. Ya, kita siap-siap. Udah siap-siap. Lalu dia berkata, aku ini udah masuk Islam. Apa kata Nabi kalau aku ditanya mencuri engkau? Betapa malunya aku kalau melakukan perbuatan yang keji. Maka dia pun mengurungkan perbuatannya sampai dia tidak lagi melakukan perilaku perbuatan yang keji yang biasa ia lakukan. Suatu hari ia menghadap kembali baginda Nabi dan ia berkata, ya Rasulullah, semua amalan-amalan kebejatan itu telah aku tinggalkan ya Nabi. Karena aku malu jika bertemu denganmu, kemudian engkau bertanya kepadaku akan perbuatan-perbuatan yang biasa aku lakukan. Aku tidak lagi makan khamar, minum khamar. Aku tidak lagi mencuri, aku tidak lagi berzina, aku tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Aku lebih malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malu di hadapanmu ya Rasul. Jika engkau bertanya kepadaku akan amalan-amalan yang biasa aku lakukan. Lalu Nabi menyatakan, amantu billah tsumma istaqim. Saya pernah memberikan jawaban kepada Sofyan As-Sakofi, wahai pemuda, aku telah beriman kepada Allah, kemudian disiplin di dalam merealisasikannya. Itulah istiqomah. Engkau telah melakukan sebuah silaturahim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehusyuanmu melakukan perilaku yang terpuji. Dan sejak itulah pemuda tersebut menjadi pemuda yang saleh dan tidak lagi ia melakukan perbuatan-perbuatan keji. Itu salah satu contoh betapa dia menunjukkan kehusyuan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khusyuk bukan
memiliki makna takut, tetapi ketundukan, kepatuhan, muraqabah, yakin bahwa Allah itu ada dimanapun kita berada. Allah itu mengawasi setiap gerak langkah kita. Ya. Nah, inilah basis yang kedua, bagaimana mempererat silaturahim dengan menundukkan kehusyuan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak dan Ibu, basis yang ketiga silaturahim ini adalah wa yakhshawna rabbahum ma yakhafuna su'al hisab. Yang harus kita takuti adalah su'al hisab, melakukan perbuatan buruk. Ya, karena perbuatan buruk itu kita harus takut. Karena perbuatan buruk itu sudah pasti akan mendorong kepada kita menghancurkan silaturahim. Sudah pasti pesan-pesan kebajikan itu akan hancur kalau kita melakukan keburukan amal kita. Nah, dengan demikian maka silaturahim harus tercermin dalam perilaku kita, takut akan hisab buruk. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, wallazina sabaru batigha wajhi rabbihim, adalah sabar, ya, sabar. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang silaturahim akan tercermin dalam sikap perilakunya adalah sabar. Sabar yakni memilih nilai agama dan mengesampingkan hawa nafsu. Sabar itu kan di Jawa Barat Mas ada nih istilah cenah sabar tidak. Sabar-sabar teuing mah cenah aya tungtungna. Diistilahkan dengan ini apa itu? Sireum ge cenah katincak-tincak teuing mah ngegel. Saur saha, Pak, Bu, ya. Sireum katincak-tincak teuing mah ngegel. Itu tadi dinisbahkan kepada sabar itu berbatas. Tidak, Bu. Kalau dipraktekkan ada semut keinjak oleh kita. Keinjak pisan, pasti semut itu mati, ya. Pasti mati itu semut itu. Udah keinjak pisan. Istilah itu nggak benar. Dan di dalam kaidah Islam bahwa pondasi dari silaturahim itu adalah sabar, ternyata sabar itu tak berbatas. As-sabru ala sabri. Kesabaran itu tak berbatas. Bayangkan kalau saudara-saudara kita, wargi-wargi orang, Bapak dan Ibu sekalian, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kena COVID, kena virus, ya. Ada beberapa ustadz muda, kawan-kawan Abah, yang mendahului karena wasilahnya itu COVID, ya. Saya yakin itu mah sudah qadarullah, ya. Bahkan suatu hari sebulan sebelum Ramadan, di hari Jumat, wah, itu ramai sekali di grup keluarga besar Dago itu, Bu, Pak. Abah Nanda Koswara telah pergi. Wah, itu heboh sekali bahwa Abah Nanda itu, Bu Wina sudah pergi. Pergi kemana? Saya bilang, udah wafat, betul enggak katanya. Oh, anak saya nih yang sedang di Aceh, ya, telepon. Ayah, katanya, ayah sudah pergi. Ini kan ayah sedang menerima telepon dari Aden. Oh iya ya, dikira di alam barjah, cenawah kan tidak teuingnya budak ogetinya di alam barjah. Kekamanawa enggak, sehat. Ternyata yang wafat itu Ustadz Nandang Syarifuddin, ya. Teman dekat juga di sini, sama-sama juga mengajar dan sudah mengambil S3, ya. Saya sebagai kawan dekat, dia sudah senang sekali diajar oleh kawannya karena katanya nilainya pasti A. Moal CKB kain jelek goreng we CKB gitu. Seminggu kemudian dia masuk rumah sakit dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan oleh dokter COVID, ya. Allah yarham. Ada beberapa ustadz muda, ya, juga saudara-saudara kita. Anak saya, ya, anak saya di Hasan Sadikin juga kena COVID. Rasanya gimana gitu, ya, perasaan kita tidak bisa nengok. Adiknya juga kena, ya. Tapi alhamdulillah sehat. Saya ingin mengambil ibroh di situ bahwa tingkat kesabaran itu melatih kita untuk selalu dekat dengan Allah, membangun silaturahim lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kita yang kena COVID, itu bukan sesuatu yang
memalukan, bukan. Itu bukan aib, tapi itu penyakit yang harus segera kita berikhtiar, berdoa, ya, memohon doa kepada siapapun, insya Allah. Dan ikhtiar kita dengan berbagai upaya, arahan dokter, arahan orang-orang yang pernah berpengalaman. Ya. Anak-anak saya bilang, Bu, kedua-duanya itu bilang, Bah, tidak usah, nggak jadi kan dulu mau dikemesirkan, nggak jadi. Pas ini udah yang satu sedang ngambil spesialis bedah mulut, dia bilang kedah ke Mesir cina ya kenging LC, naon LC TK lulusan ini lulus COVID gitu ya. LC jadi gaduh gelar teh Bu, LC itu katanya lulus damang COVID ya, jadi LC. Aduh, baru dak maharireun kamalinaan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi saya merasakan betapa getaran yang waduh kaget. Ya, anak sendiri, ya teman dekat yang tidak tertolong gitu ya. Tapi dengan kesabaran itu kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. In ajriya illa 'ala Allah. Tidak ada yang kita minta selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kesabaran itu memang luar biasa. Kita dilatih di bulan suci Ramadan sabar. Bayangkan bangun di keheningan malam, wal mustaghfirina bil ashar. Kita beristighfar di sepertiga malam. Ibu-ibu kan mujahid-mujahidah ibu-ibu. Waduh, para pejuang. Bangun sedang ngantuk, masak, bapak-bapak makan tinggal di beritahukan, Pak, bangun, makanan udah siap, baru kan bapak-bapak. Oh, ibu-ibu pejuang-pejuang ya, luar biasa, luar biasa. Jadi patut ibu-ibu untuk mendapatkan THR berlipat-lipat ya dari bapaknya ya. Ibu-ibu itu. Karena selama 30 malam bangun di keheningan malam menyiapkan makan sahur, oh itu pahalanya luar biasa. Ya, THR utama. Saya punya kawan Profesor, sebutlah karena ini kebajikan ya. Profesor Dr. Kiai Haji Deddy Mulyasan. Itu luar biasa kesalehannya ya. Suatu hari dia divaksin. Bu, mudah-mudahan Bu Wina ini juga jadi vaksin ya. Vaksin COVID. Yang pertama, ya pagi-pagi udah selesai, dia karena hobi pingpong 10 set tuh, udah gitu, wah jatuh sakit. Ya Rari, kenapa tuh tiasa gua acan. Tapi ingat pada pesan bahwa sobarlah kalian dan dengan wujud sabar itu memilih nilai agama, kemudian keluarkanlah sedekah dengan sabar itu. Itu katanya ada uang, sejumlah uang, tidak usah sebutkan kenapa. Tapi kenging itu cenah sedekahna ka bojo. Kenging rok teh. Nya can diikrarkeun ku aguna ka bojo, sabab mun ka bojo artosna we musak itu mungkin biasa ditamut deui gitu nya. Ya mangga diberikanlah sejumlah uang itu dan ingin sehat ya, ingin sehat. Itu alhamdulillah Bapak dan Ibu, ya tunjukkan dengan memilih nilai agama. Yang dimaksud adalah yang menyedekahkan harta itu kan memilih nilai agama. Ya, saya tadi bangun sebelum subuh, aduh sakitnya luar biasa, mah sakit, canak dompet sakit begitu na tamah, iya mah sedekah we, nyuhunkeun sing sehat, nanti diunjani bisa tausiah dalam keadaan sehat. 2 jam kemudian rasa sakit itu hilang Pak Gunawan, Pak Taufik hilang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang terasa secara fisik ya, wujudkanlah kesabaran itu dengan memilih nilai agama. Banyaklah sedekah istri kepada suami, suami kepada istri. Kenapa kepada yang lain? Ya kepada yang lain lebih afdol gitu. Kenapa ke istri? Kalau ada emergensi kan saya ditamut heulanya. Ibu-ibu ke bapak, kalau ada emergensi kan bisa nyeres deui ke bapak gitu ya. Tapi amal saleh itu luar biasa. Disitulah kesabaran. Apakah basic itu, pondasi itu bisa kita lakukan dalam waktu-waktu yang emergensi? Bisa. Wujudkanlah Bapak dan Ibu. Setelah pengajian silaturahim, mempererat silaturahim dan meraih fitrah di masa pandemi ini, banyaklah beramaliyah suami kepada istri, istri kepada suami. Dan tidak salah. Ya, tidak salah. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Ya, berikanlah sesuatu keindahan dengan penuh cinta itu kepada karib kerabat. Qobla atau sebelum kepada karib kerabat adalah kepada hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami kepada istri, istri kepada suami. Bapak dan Ibu sekalian, itulah sabar ya. Kemudian pondasi yang
5 adalah waqamus sholat, mendirikan sholat. Dengan sholat itu kita akan terbentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial. Kemudian yang ke-6, wanfaku mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Fondasi yang ke-6 adalah kepedulian sosial. Inilah ibu-ibu dalam suasana saudara-saudara kita sekarang diuji mulai dari malam ke-26 Ramadan, saudara-saudara kita di Palestina, himpunlah Bapak dan Ibu kepedulian kita dengan sodakoh kita. Kepada siapakah kita menyalurkan yang banyak? Ya, di Syarikat Islam Pusat kami menyiapkan juga khusus menghimpun kepedulian dari umat untuk apa? Membantu. Bahcana prayogina senjata. Saya katakan makan, untuk makan, minum, dan bekal pun itu perlu dalam bentuk makanan gandum. Saya tanya berapa gandum? Gandum 350.000. Sok siapa yang berniat untuk membeli gandum, siapkan. Kita kirim gandum melalui Syarikat Islam. Wadah banyak. Tidak dengan Syarikat Islam, ada wadah-wadah yang lain. Insya Allah semua akan aman, ya. Dan menunjukkan kepedulian. Dan itu adalah fondasi silaturahim, menunjukkan kepedulian. Yang terakhir, Bu-ibu, 2 menit lagi ini kepada selanjutnya dialog. Yang terakhir adalah fondasi dari silaturahim itu wayadrauna bil hasanati sayyi'ah, yakni menolak keburukan dan mengkondusifkan nilai-nilai kebajikan. Ketika kita sekarang ini cinta untuk membina anak-anak kita, para mahasiswa kita, dimanapun kita berada, tunjukkanlah keteladanan disiplin dalam kehidupan kita di rumah tangga dan di tengah-tengah lingkungan sivitas akademika kita. Keteladanan itu sangat mahal, sangat mahal. Kalau kita ingin anak kita ini rajin sholatnya, rajin membaca Al-Qur'annya, rajin menunjukkan kepeduliannya, berikanlah contoh dari kita semua. Tidak usah menyuruh membaca Al-Quran, tunjukkanlah oleh kita, Bapak dan Ibu membaca Al-Quran, akan otomatis anak-anak kita pun rajin membaca Al-Quran. Ketika kita ingin melatih tahajud, maka tunjukkanlah bahwa kita rajin tahajud. Ya, itulah Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita berupaya mengkondusifkan nilai-nilai kebajikan untuk fondasi silaturahim. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, 7 fondasi silaturahim. Pertama, janji setia. Yang kedua, khusyuk hanya kepada Allah. Ya. Yang ketiga, takut akan hisab buruk. Yang keempat, sabar. Yang kelima, mendirikan sholat. Yang keenam, peduli. Wanfaku mimma razaqnahum. Yang ketujuh adalah wayadrauna bil hasanati sayyi'ah, menolak keburukan dan mengkondusifkan nilai-nilai kebajikan. Tepat jam 11 lebih 10 menit di jam Abah, di rundown acara ada dialog, ya. Demikian sebelum Abah akhiri, mungkin ada hal-hal yang akan ditanyakan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Abah Nandang atas ilmunya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Abah, bisa langsung di open mic-nya. Dan juga kameranya mungkin ya Bah ya, biar lebih enak interaksinya. Mangga silakan Bapak Ibu. Silakan. Saya dulu boleh nggak, Bah? Mangga. Ini sih ceritanya pengalaman pribadi gitu ya, Bah ya. Kadang-kadang gini, kalau curhat dikit ya. Jadi kalau kita kalau kita sudah memaafkan seseorang karena kesalahannya, misalkan di mulut sih bilangnya iya dimaafkan, tapi kok suka masih ingat gitu ya, Bah ya, suka gimana ya cara ngeikhlasin biar sebenarnya saya sudah memaafkan loh, tapi kok ingat aja gitu loh, Bah. Nah, gimana tuh secara teknis, Bah? Punten ya, Bah, mangga. Ya. Terima kasih Ibu Ketua Jurusan. Ini pertanyaan yang sangat fundamental sekali. Kadang di kita ini banyak hal ujian ya, sampai kata Nabi, kalau luka kita ini oleh pisau, oleh pedang, mudah obat untuk dicari. Tapi kalau ketajaman
lidah kita, lisan kita kepada orang menyakiti orang lain itu sulit untuk disembuhkan. Ya. Tapi dalam suasana Idul Fitri ini, suasana kita meraih fitrah jati diri kita, memang ini butuh latihan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi ketika kita memaafkan orang lain, itu harus disertai dengan ketulusan di dalam hati. Kita harus disertai dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Mugia amal ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Itu dijiwai Bapak dan Ibu. Ya. Jangan begini, Asep kadi heula can minal aidin wal faidin nanya. Nah, itu teh kan bahaya kalau can minal aidin wal faidin ya. Kalau belum minal aidin wal faidin gimana itu? Jadi kita juga betapa sakitnya ya kalau ada orang yang pernah menzalimi kita sudah memaafkan, tapi ayawe nyemplit hati teh. Sampai betapa tajamnya iblis laknatullah alaihi itu mengajarkan kepada kita dengan perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Contoh, ketika kita sakit oleh seseorang, sampai keluar ungkapan abdi mah debika urugan tanah berem ge moal ngamaafkeun cenah bah nyeri cenah ka itu natenya nyeri cenah hati abdi teh. Suatu hari dia bertemu dan sudah saling memaafkan. Ada saja ungkapan yang nyungkelit di mana teh gitu ya. Nah, bagaimana bah untuk menghilangkan itu? Itulah kita harus ikhlas bahwa persoalan orang yang telah menzolimi kita, menyakiti kita, itu sama dengan telah mengambil dosa-dosa kita, diambil olehnya. Ya, bahkan kita harus bersyukur dengan orang yang mencaci kita, memaki kita, misalkan ya, berbuat sesuatu yang tidak terpuji, bahkan menzolimi kita, memutuskan silaturahim dengan kita. Kita mau serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an dinyatakan wal 'afina 'anil nas, al-'afu, al-'afwa, kata-kata yang diungkap di dalam Al-Qur'an dalam konteks saling memaafkan itu adalah upaya dan sikap perilaku yang sangat mulia. 37 ayat di dalam Al-Qur'an, tidak satu ayat pun ya yang menyuruh kita untuk minta maaf. Tetapi 37 ayat Al-Qur'an yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki makna jadilah pemaaf. Artinya Allah menempatkan bahwa perbuatan itu memaafkan orang lain adalah perbuatan yang sangat mulia, perbuatan yang sangat terpuji, perbuatan yang sangat mulia, perbuatan yang akan menghantar kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita butuh latihan. Sekali sesalaman muhun hapunten ibu muhun sami-sami udah ke rumah aing mesti nyeri hate keneh moal sia moal dimaafkeun heula gitunya. Cuk ada ya gitu ya Bu ya, suka ada gitu kan. Ya, suka ada perilaku-perilaku yang seperti itu. Nah, tapi kita harus tetap berusaha bagaimana agar kita ini bisa melakukan perilaku-perilaku yang penuh dengan kemuliaan. Perilaku yang penuh kemuliaan itu ya harus ikhlas. Harus ikhlas, tidak ada yang lain. Harus ikhlas. 2 kali ketemu, wah bisa memaafkan. 3 kali semakin bersih. 4 kali kan dari Ramadan ke Ramadan juga kan piraku gitu ya. Tahun ini kita sudah saling memaafkan. Perjalanan 1 tahun lagi, ketemu lagi 3 tahun, pasti akan ada perubahan dan insya Allah dengan ikhlas kita akan terbebas. Nah, yang kedua harus ingat bahwa Allah saja Ghafurur Rahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni perbuatan syirik, perbuatan dosa. Tapi dosa yang memang perbuatan syirik yang tidak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berbahaya. Tapi kalau minta ampunan kepada Allah sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan yang kedua ini meyakini dengan akidah kita bahwa Allah akan mengampuni seluruh hamba-hambanya, maka kita sebagai makhluknya masa tidak
legowo hati kita, tidak nawakuf hati kita, masa kita melebihi Allah. Itulah obat buat kita bahwa ternyata memang ungkapan di dalam Al-Quran itu mengajarkan kita untuk betul-betul meraih kemuliaan dengan menjadi pemaaf yang tulus dan ikhlas. Begitu Ibu Ketua Jurusan. Bu Win. Mudah-mudahan menjadi vaksin buat kita. Bu, amin. Fitnah itu Bu, dalam Al-Quran kan dinyatakan asyaddu minal qatli, lebih sadis, karena lebih sadis dari pembunuhan. Betul itu. Ya. Fitnah-fitnah itu sangat menyakitkan ya. Tapi kalau ada orang yang memfitnah, ibu dan bapak harus bersyukur. Karena dengan fitnah itu akan menjadi kafaratun lima bainahuma, akan menghapuskan dosa kita, dan dosa kita akan diambil oleh orang yang memfitnah itu. Ya. Maka hatur silakan. Ya, masih ada. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak, demikian ibu-ibu ya, sesuai waktu Abah harus menyimpulkan dari pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan mempererat silaturahim dan meraih fitrah di masa pandemi ini. Fitrah itu jati diri kita ya Bu ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotori dirinya. Kita ini silaturahim harus lebih erat lagi. Kalau ada pernik-pernik di lingkungan kita dengan sejawat kita, itu hal yang biasa ya, hal yang biasa. Itulah wujud dari dinamika kehidupan kita. Tapi dengan silaturahim inilah mari kita raih 7 pondasi yang mewarnai pada silaturahim yang harus kita bangun dalam rangka mempererat silaturahim dan meraih fitrah kita, apalagi di masa pandemi ini. Pertama adalah janji setia, ya, khususnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ujungnya dari janji-janji yang kita lakukan ini adalah ujungnya adalah janji dengan Allah. Yang kedua, khusyuk kepada Allah. Khusyuk dalam arti hadirkan Allah dimanapun kita berada. Itulah silaturahim yang memiliki pondasi yang hebat dan luar biasa. Yang ketiga, takut akan dosa. Kenapa pondasi itu harus dipegang oleh kita? Karena dengan silaturahim kita akan terus berusaha untuk menyambungkan tali kasih sayang. Yang keempat, pondasi dari silaturahim itu adalah sabar, memilih nilai agama dan mengesampingkan hawa nafsu. Yang kelima adalah mendirikan sholat. Dengan sholat kita akan selalu terjaga, bersih, sehat. Kalau protokol kesehatan itu kita bermasker, kita mencuci tangan. Jangan mencuci tangan kita dengan berwudu saja, jangan lepas wudu kita ya. Insya Allah kita akan selalu bersih. Kemudian social distancing, kita menjaga jarak, itu sudah diajarkan oleh Nabi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan kau dekat-dekat perbuatan keji. Sesungguhnya perbuatan keji itu akan berlabuh pada perilaku yang buruk. Wasa asabila, seburuk-buruknya jalan. Dengan sholat kita akan terjaga. Sholat itu mengajarkan kesalehan individual dan mengajarkan kita kesalehan individual dan kesalehan sosial. Kemudian peduli, yang keenam, ya, pondasi dari silaturahim itu wanfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan puncaknya adalah bagaimana dengan silaturahim kita memiliki pondasi menolak keburukan dan mengkondusifkan nilai kebajikan. Insya Allah 7 pondasi itu akan dapat dimiliki oleh kita, harus mempersonal dalam pribadi kita. Di bulan Syawal ini penuh dengan peningkatan amalia-amalia kita. Di samping kita segera bergegas, ibu-ibu, membayar utang-utang kita, saum kita ya, mengkodoknya. Juga kita melaksanakan saum yang diingatkan tadi oleh Bapak Wakil Dekan 2, saum sunnah yang pahalanya itu luar biasa, ya, sama dengan melaksanakan amal kebajikan dari tahun ini sampai tahun depan. Ya, laksanakanlah saum 6 hari di bulan Syawal. Teknisnya bisa Senin, Kamis, bisa juga
dari tanggal 2 kemarin, mungkin ada yang sudah selesai. Laksanakanlah, karena itulah mengkondusifkan nilai kebajikan. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mudah-mudahan menjadi vaksin kebajikan buat kita, sehingga semakin hebat daya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita memiliki daya imun yang dianugerahi oleh Allah, handal juga stamina kita. Hanya kepada Allah jualah kita berharap, dan marilah kita tundukkan hati kita ini untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dijaga oleh Allah, dinaungi dengan hidayahnya dan dicurahi dengan hujan rahmatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul walaupun dengan virtual. Engkau Maha mengetahui seluruh sivitas akademika di jurusan informatika dihadiri oleh hamba-hambamu yang merindukan untuk mempereras silaturahim, meraih fitrah, terutama di masa pandemi ini, ya Rabb. Anugerahilah sebuah kemampuan agar kami dapat melaksanakan amal-amal kebajikan yang dapat mendekatkan diri kami kepada surga-Mu, ya Rabbana. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kemampuan agar kami dapat menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang tidak terpuji, dari perilaku-perilaku yang dapat menjauhkan kami dari neraka-Mu, ya Allah. Anugerahkan kemampuan itu agar kami Kau tetapkan dalam jalan Shiratal Mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min kulli su'in wa min kulli da'in wa min kulli fitnatin wa min kulli musibatin. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari setiap keburukan. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari setiap penyakit, taun, wabah, terutama adalah wabah corona yang telah Kau anugerahkan ke muka bumi ini lebih kurang 1 tahun, bahkan sudah melebihi waktu yang kami perkirakan, ya Rob. Dengan kekuasaan-Mu, angkatlah virus corona sebagai makhluk-Mu, ya Rob. Kembalikan kami dengan suasana normal. Anugerahkan kepada kami agar kami menjadi hamba-hamba yang selalu dekat dengan-Mu, ya Rob. Ya Allah, sampaikanlah apa yang kami minta kepadamu buat keluarga kami. Sampaikan pula dan kabulkan, ya Allah, harapan kami. Kami saat ini menyaksikan saudara-saudara kami di Palestina, ya Rob, yang tengah diuji oleh-Mu, walaupun mereka banyak yang menjadi syuhada. Walaupun Kau panggil dengan penuh kemuliaan, tapi kami menyaksikan keangkaran murkaan Zionis, Israel, Yahudi dengan semena-mena berbuat seperti itu kepada saudara-saudara kami. Selamatkan, ya Rob. Anugerahkanlah keberkahan-Mu agar mereka terjamin hidup di dunia dan juga kelak di akhirat, ya Rabbana. Gerakan hati-hati kami untuk memberikan santunan dan bantuan sesuai dengan kemampuan kami, ya Rabb. Ya Rabbana, jauhkanlah fitnah dan musibah buat kami. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi zurriyatina wa barik lana fi jihadina, ya Allah. Berkahilah umur-umur kami, ya Rabb. Berkahilah keturunan kami, ya Rabbana. Berkahilah perjuangan hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nandang atau Abah Nandang. Selanjutnya
Abah izin Bapak Ibu sekalian untuk bisa foto bersama. Jadi saya harap bisa mengaktifkan kameranya karena kami akan mengabadikan momen hari ini untuk foto bersama. Bapak host sudah siap? Oke, Bu. Tapi masih banyak yang belum aktif kamera, Bu. Oke, sambil ditunggu aja bisa kita mulai ya. Untuk yang sudah aktif terlebih dahulu, ada berapa layar Pak yang akan diambil? Di tempat saya 2 layar. Oke, baik. Kalau gitu akan saya pandu untuk pengambilan pada layar pertama. Silahkan Bapak Ibu, kita hitung 1, 2, 3. Oke, berikut layar kedua. Oke, baik. Selanjutnya layar kedua. Bapak Ibu 1, 2, 3. Oke, sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu para hadirin semuanya. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya di sini selaku pembawa acara mengucapkan rasa terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Kiai Haji Nandang Koswara MPD, rekan-rekan dosen dan para hadirin semuanya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya setelah acara ini adalah acara ramah tamah. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin berbincang-bincang dan lain sebagainya bisa dilanjut di room ini. Abah Nandang, terima kasih banyak waktunya untuk kami di sini, Mbah. Ya Bu, terima kasih ya buat semua. Hatur nuhun. Sami-sami, Pak. Atur nuhun, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Ketua Jurusan, Pak Wakil Dekan. Nuhun, hatur nuhun, Pak. Mohon izin apa? Mohon. Nuhun. Mangga Wah, Bapak Ibu. paham gaya Ramah tamah. Keren ya? Silakan. Mana konsumsinya, Bu? Di lapar ya, jam 12. Damang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf lahir batin, Bapak Ibu. Sama-sama. Ya, sami-sami. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Iya, juga Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. sama-sama Pak, Bu. Siapa yang mudik? Di rumah aja. Bu Irma, mudik. Kue Bu lebaran Irma. Pak Am. Bu Iro mudik kemana? Alhamdulillah lebaran di bumi. Sampai kakopoke tos disekat teh tiasa keluar. Oh gitu. Jarang kuih deui. Sama-sama Pak Yulison, Coba. mohon maaf lahir batin. Pak Yulison, terima kasih atas kehadirannya. Pak Ilyas nggak kaci, kuehnya harus dikirim ah. Oh ya siap Bu, belum Langsung dibuka ini ngopi. masalahnya. Langsung ngopi kue ini. Gaya. Ngopi kue. Tunggu dibuka nanti dibawa ke kampus Keller Nawungkul. Keler nahungkul tos kosong ya. Iya, tos raginang tos seueur tinggal dilebetkeun kana kongguan. Kongguana kawe.